Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Line Up bareng gue Bang Semi. Di video kali ini, seperti yang kalian sudah lihat di depan kita, depan gua sudah ada satu buah helm baru. Sebenarnya nggak baru-baru juga sih. Kalau mungkin kalian sudah lihat di video unboxing, bukan unboxing, sorry, launchingnya NHK N1 Max dan N1 Elite di YouTube Jagoan. Di situ kan ada gua nge-spill lah ya dikit-dikit seputar helm baru dari si GM ini. Dan akhirnya tepat tanggal 19 Januari 2024 kemarin, GM akhirnya resmi meramaikan dan mengikut sertakan ke helm-helm ya tren-tren helm 2024 lah ya sekarang. Lahirnya si GM G1 ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa gue jawab di sini. Sekaligus mini review aja karena basically helm ini itu sudah pernah kita bikin videonya di line up juga ya Bang ya. Kita udah pernah unboxing juga yang N1 Elite ya. Oke, jadi yang pasti kalian akan tanyakan adalah, Bang, apakah N1 Elite dengan G1 ini sama? Jawabannya yes, betul, antara GM G1 ini dengan NHK N1 Elite ini masih satu platform. Artinya kedua brand ini tuh tanda kutip kolaborasi ya. Jadi mereka bekerja sama buat ngedevelop si GM G1 ini. Kenapa mindset gue masih NHK ya? Mungkin karena batoknya ini NHK N1 Elite kali ya. Jadi mindset gue masih NHK gitu ya. Lalu secara feel bagaimana Bang? Jujur nih secara feel untuk G1 ini atau G1 ini untuk si GM sebenarnya feelnya tidak berbeda jauh, bahkan hampir sama seperti NHK N1 Elite. Dan mungkin kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa N1 Elite belakangan ini akan lebih susah ditemukan, ya jawabannya karena sudah ada si G1 ini. Jadi ya kalau kalian pengen merasakan feel yang sama antara N1 Elite dengan N1 Max, atau kalian pengen merasakan feel dari si NHK N1 Elite tapi harganya lebih murah, itu kalian bisa dapetin si G1 ini. Yang prediksi kita kayaknya si G1 ini tuh akan lebih banyak stoknya dibandingkan si N1 Elite gitu ya. Nah, secara feel, secara fitur memang tidak ada yang dikurangi dari si G1 ini, cuma memang berbeda harga aja antara G1 dengan N1 yang Elite. Jadi untuk si G1 ini range harganya kalau gua nggak salah untuk area Jabodetabek, ya Bang ya bener ya, harganya kemarin untuk area Jabodetabek itu 325.000. Artinya lebih murah sekitar 20 ribuan dibanding N1 Elite waktu saat mereka rilis. Dan untuk feel yang lain-lainnya sih menurut gua nggak jauh berbeda ya gitu ya, si G1 ini dengan si N1. Dari mulai visor yang udah diberikan dark visor, terus feel busa di dalamnya, fiturnya juga yang untuk masalah intercom ini juga sama persis. Jadi bisa dibilang G1 dengan N1 itu tuh seperti kalian lihat dari Avanza dengan Xenia, Ras dengan Terios, Agya Ayla, Kalia sama apa satu lagi? Kalia sama Sigra, terus kalau kalian bilang Z4 sama Supra beda ya, itu beda kelas. Tapi ya mirip-mirip lah sama kayak Kalia Sigra, Terios Ras, Agya Kalia, terus Avanza Xenia ya mirip-mirip lah seperti itu. Karena kan memang manajemen antara GM dengan NHK itu kan masih satu platform ya, masih satu naungan kayak KYT sama INK gitu. Tapi yang gue suka akhirnya GM ini tuh tidak seperti produk sebelah. Produk sebelah tuh seperti dianak tirikan gitu loh. Jadi kayak induknya yang berkembang, anaknya tuh kagak gitu. Nah beda antara NHK sama GM gitu kan. Mungkin di sini perspektif gue adalah ngelihat, wah NHK udah berhasil nih, tapi gue juga punya GM di situ kan. Gimana caranya biar GM ini bisa dapat pasarnya juga dan bisa ikut berkembang dan meramaikan. Ya udah akhirnya sih muncullah G1 G1 ini ya, seri GM G1 ini. Jadi kalau gue lihat sih arah-arahnya sih seperti itu ya. Jadi GM itu kan termasuk produk lama dan brand lama juga ya untuk di helm Indonesia. Ya mungkin zaman-zaman orang tua kita dulu tuh GM ini salah satu helm atau merek yang bisa diandalkan banget saat berkendara gitu ya. Jadi makanya
ya GM mungkin di 2024 ini mereka sudah mulai aktif gitu. Ini menurut gue satu dobrakan dan juga gambaran buat para produsen-produsen lain yang tidak bisa tenang dan tidak bisa bermain di situ-situ aja sih, karena akhirnya di sini diserang melalui dua sisi gitu. Jadi dari pihak NHK ada, dari pihak GM pun juga ada. Paling gambarannya seperti itu karena memang tidak terlalu banyak yang bisa gue review. Kalau misalnya kalian pengen lihat penampakannya waktu saat dipakai, kalian bisa nonton aja video unboxingnya N1 Elite karena emang mirip banget. Ini kalau misalnya kalian nggak percaya, nih dari busanya juga ini plek-ketiplek mirip, visornya juga mirip, tali pengunciannya, pokoknya dalamannya beda, cuman yang bedain adalah si mereknya aja gitu. Jadi buat kenyamanan tidak usah dikhawatirkan lagi, tidak usah dipikirkan lagi karena memang sudah wayanya gitu loh. Terus kalau kalian komentar, aduh sayang banget nih si G1 ini, GM G1 ini busanya tidak menggunakan dari GM Fury atau GM Fury. Menurut gua ini kayak segmen yang dibedakan ya antara GM Fury dengan GM G1. Seperti kalian mungkin bertanya-tanya kayak R1 Max sama N1 Max. Nah, kayak gitu kan. Karena apa? Si GM yang Fury, basicnya kan dia adalah helm half face dengan double visor. Sedangkan si GM G1 ini helm half face dengan single visor. Walaupun memang keduanya sama-sama kacanya smoke gitu ya. Tapi segmentednya berbeda. Buat teman-teman yang suka bentuk helm yang agak-agak ngebulat, bisa larinya ke GM Fury. Tapi kalau misalnya cari yang sporty aerodinamis, ambil di N1. Kok jadi N1 sih jadinya gue? GM G1 maksud gue. Aduh, mindset gue masih N1 terus nih. Harus dirubah dulu nih, ya kan? Pandangannya ini G1 bukan N1 gitu ya. Walaupun memang di rumah gue ada N1 Elite juga sih. Apakah perlu kita bikin komparasi? Apa yang di-compare? Skip. Secara kenyamanan ya itu tadi udah gua jawab di awal. Terus apalagi Bang yang mau dibahas dari si G1 ini ya? Beratnya sih sebenarnya masih sama sih. Seberat, fitting juga masih sama. Sayangnya ini size M, harusnya Bang Radit, tapi nanti Bang Radit ada di segmen satu lagi dari si Jitsu. Ya itu nanti ada juga. Nah, ada beberapa utang lagi sih juga, kita beberapa helm masih belum kita review, nanti coming soon ya. Tungguin aja. Dan gue mau ngucapin thank you banget karena di akhir tahun 2023 kemarin akhirnya line up bisa sampai di 5.000 subscriber. Thank you banget buat kalian semua yang udah masih support gue sama Bang Radit. Kita tungguin aja nanti barang-barang baru apa segala macem. Boleh gue bocorin nggak yang bulan 3 nih? Oh jangan. Pokoknya ya ada kejutan lagi di bulan 3 nanti. Kita sudah dikasih tahu sama produsen bahwa siap-siap ya bulan 3 nanti ada sesuatu lagi loh kejutan dari kita. Oke, fine. Kita masih nampung. Ya lama-lama makin banyak helm nggak apa-apa. Makin bingung juga kita mau pakai helm yang mana ini buat daily. Tapi jujur ya, kalau kalian cari helm daily buat yang oke banget, itu bisa ambil di N1 Max sebetulnya. Tapi kalau misalkan banyak kalian kan yang nggak suka bentuk spoiler belakangnya N1 Max itu kan kayak agak-agak lebay dan berlebihan gitu kan. Nah kalian bisa ambil di GM yang G1 ini ya. Jadi segmented berbeda. Buat kalian yang suka agak-agak kalem bisa pilih si G1 gitu. Terus ini visornya nih gue lupa Bang, bisa pindah-pindah atau pakai punya apa ya? Gue lupa nih yang R1 yang Max berarti. Apa R1 lama? Yang single visor bisa nggak? Berarti visor Iridium R1 R1 single visor sama R1 yang lama itu bisa PNP sama si GM ini berarti ya, G1 ini ya. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Di tanggal 19 kemarin juga GM itu nggak cuma ngeluarin G1 ini aja, tapi dia juga ngeluarin salah satu produk baru mereka yaitu GM Venus, yang dimana ternyata Venus itu ada nama Romawi Dewi gitu lah ya. Gue pokoknya ngeliat di channel di Instagramnya Mas Gerard New Type, di situ dia jelasin bahwa
arti Venus itu dewa Romawi apa dewi Romawi gitu, yang artinya memang kebahagiaan yang tidak pernah putus lah intinya gitu. Jadi harapannya sih buat si produk Venus ini atau GM Venus ini buat teman-teman yang emang peruntukannya buat cewek-cewek atau teman-teman yang berhijab, karena memang nggak banyak produk-produk yang emang support buat pengguna hijab. Kalau misalnya kita tarik record belakangnya, si helm support intercom udah ada, pengguna kacamata udah ada, single visor, double visor itu udah ada semua. Memang segmented untuk hijab masih belum ada gitu ya. Walaupun memang waktu pas gua tanya-tanya ya ke beberapa influencer atau teman-teman yang doyan otomotif, terutama yang pengguna hijab, sebetulnya mereka oke nggak sih dengan adanya helm yang support untuk pengguna hijab? Kata mereka sih sebetulnya sih oke banget, karena mereka butuh sesuatu helm daily yang mereka bisa pakai ketika mereka berhijab gitu ya. Karena kan kalau nggak pakai hijab, kalau misalkan mereka pakai hijab, kalau buat daily mereka harus cari helm yang ukurannya besar karena untuk menampung bahasanya apa, konde ya di bagian belakang ini gitu. Jadi oke banget buat teman-teman, dan harganya masih sangat-sangat murah dan terjangkau di 250 ribuan. Warna pastelnya juga banyak banget. Buat si GM ini juga warnanya sebetulnya banyak sih warna pastelnya kemarin kita lihat, tapi nanti nggak tahu secara distribusinya gimana. Buat lisensi ini udah SNI, just only SNI. Karena memang target pasarnya ya Gen Z di seluruh Indonesia, karena memang belum dipasarkan di luar negeri sih sebetulnya untuk si helm ini. Jadi memang hanya SNI aja. Dan sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian sekilas aja penampakan waktu saat dipakai. Walaupun ini sebenarnya video review singkat dan first impression tentang si GM G1 ini. Overall helm ini tuh sebetulnya udah dipakai, tapi jujur yang make ini nyokap gua, karena gue pakai yang seri 1 lagi karena ini size-nya M, sedangkan pala gua L. Cuman kayaknya masih oke deh di gua. Nah, ini M-nya sih masih oke banget sih ya di gua. Ini masih bisa masuk. Karakter busanya fluffy, bukan yang neken sakit, jadi masih oke banget. Terus ini fiturnya juga sebetulnya dia nggak ngeklaim ini bisa buat pengguna kacamata, tapi di bagian busa sini sih dia ada space kosong, jadi frame kacamata masih bisa masuk. Dan ini single visor. Nih tampilan dari depan. Sabar guys. Samping. Aduh. Munduran kali ya. Nah, samping, belakang. Kacanya masih oke banget buat si GM G1 ini. Jadi menurut kalian gimana dengan kehadiran G1 ini? Apakah bisa ikut meramaikan dunia perhelman tahun 2024 ini di awal tahun? Karena iya, di 2024 ini dibuka dengan GM, dan akan banyak lagi di tahun ini helm-helm baru yang akan rilis, jadi kalian tungguin aja. Tadinya ada yang pengen gue bocorin, cuman jangan deh, nanti aja biar kalian terkejut ya. Ya udah, mungkin terakhir buat di video kali ini sebelum penutupan adalah buat kalian yang masih penasaran tentang GM G1 ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar seputar G1 ya, seputar G1. Nanti kalau misalkan emang ada yang bisa gua jawab sama Bang Radit, nanti bakalan ada di segmen Mendang Mending. Oh iya, kita udah lama Bang gak jawabin Mendang Mending nih, udah 2 mingguan kita. Nanti ya, buat Mendang Mending coming soon, itu masih akan ada kontennya, tungguin aja. Yaudah, gitu aja dari gue Bang Semi untuk first impression atau review singkat si GM G1 ini. Silahkan titip komentar kalau misalkan ada yang pengen tanyain tentang G1 ini di kolom komentar, nanti bakal kita jawabin. Kalau memungkinkan kita bikin video terpisah. See you next video. Bye-bye.